Shalom saudara, selamat tahun baru sekali lagi bagi yang belum pernah ketemu selama seminggu ini. Tanpa terasa udah hari yang ke-6 ya dari tahun 2024. Saudara, kita menyimak pengumuman untuk minggu ini. Seluruh kegiatan Komsel PA kita akan mulai kembali tanggal 15. Per tanggal 15 sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi masih ada 1 minggu untuk kita libur ya, setelah itu kita masuk lagi ke kelas masing-masing. Kubu doa akan kembali dilayani besok Senin tanggal 8 pukul 17.00. Ibadah WBI Perdana 2024 kita akan adakan hari Kamis tanggal 18 pukul 17.00. Dan untuk para pria, untuk ibadah perdananya Rabu besok ya. Rabu kedua tanggal 10 Januari 17.30. Jadi para pria Rabu besok udah mulai ibadah PBI. Demikian pengumuman kita saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah. Kita memberikan yang terbaik. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menyatakan penyertaan-Mu sempurna. Bukan saja di tahun 2023 yang telah kami lewati. Tetapi kami juga boleh menyatakan Engkau sempurna untuk kami di tahun 2024. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan pembawa kemenangan bagi kami. Engkau adalah Tuhan pemenang. Engkau yang ada bersama dengan kami. Karena itu kami bersyukur. Sudah 6 hari kami melalui tahun ini. Semua yang ada adalah baik dan ada kebaikan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau indah di dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah bagiku Tuhan. Engkau indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Mengucap syukur dan kita katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau baik, Engkau indah bagiku. Inilah pernyataan kami kepadamu Tuhan. Kami boleh menyatakan Engkau baik. Kami boleh merasakan Engkau indah.
Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, aku menyembah-Mu Yesus. Yes, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Aku menyembah-Mu Yesus. Engkau layak, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan lebih daripada apapun. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau layak. Kau ditinggikan, Kau diagungkan, Kau dimuliakan. Kau yang disembah. Kau yang disanjung Tuhan. Engkau layak. Kami mengakui Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Engkau adalah Tuhan di atas segala sesuatu. Kami bangga Tuhan, kami bangga kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga kebesaran-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami bangga kepadamu ya Allah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Yes.
Kalau kita melihat, kita mendengar betapa perkasanya Allah kita, betapa besarnya perbuatannya. Pujian ini berkata bahwa Dia adalah penyelamat. Alam semesta tunduk kepadanya. Apa yang dilakukannya sungguh adalah kebaikan demi kebaikan, karena Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang kekal buat kita. Bisakah kita pada sore ini kita mengakui bahwa Dia adalah Yesus, Dia adalah penyelamat. Biarlah kita memuji Dia. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita katakan, Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari aku memuji-Mu Tuhan, keajaiban kasih Tuhan. Menghibur, melindung, menara kekuatan. Biarkan semua yang bernapas, tak terhenti memuji Engkau. Nyanyi dan bersorak bagi Dia, nyanyi dan bersorak bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja yang sampai gunung tunduk Tuhan. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita katakan, nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, kami kagum kepadamu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada. Tidak janji seperti yang ada padamu. Dan itulah kemenangan kami. Karena janji-Mu adalah iya dan pasti di dalam hidup kami. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Kami siap untuk memberikan hidup kami bagi-Mu. Kami siap untuk dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami mau menjadi penyembah-penyembah.
Kami terima kemuliaan yang dari Tuhan dan kami menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memberikan yang terbaik. Kita katakan bersama, amin. Amin saudara. Hidup kita 6 hari ke depan selalu diberkati dan diberkati dan diberkati. Amin. Layak untuk kita bersyukur. Bersyukur. Bersyukur Kak. Amin. Kita katakan bersyukur, bersyukur. Karena kita mau bersyukur Tuhan, Engkau baik. bersyukur, maka kasihnya akan jadi milik kita. Amin. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, saudara. Bicara bagi kami Tuhan. Di ibadah perdana 2024 ini, karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Dan Allah kami, Engkau yang layak. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi saudara kita katakan, Yesus Engkau adalah Tuhan bagi kami, mengakui Engkau Tuhan, Engkau layak. Biar Engkau kami sambut sebagai Raja, sebagai penguasa. Hanya oleh karena Engkau, oleh karena kehendak, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan, terpuji-puji-pujilah. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi katakan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Inashande nate manama kama shinda kamatita kadashandu. Oh haleluya, inashe. Terpujilah Engkau Tuhan, terpuji-puji-pujilah Engkau. Kami menyatakan Engkau baik, kami menyatakan Engkau kuasa, kami menyatakan Engkau Bapa. Terpujilah Engkau di dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karya-Mu baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Allah yang
membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terpuji-pujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyembah, kami percaya Engkau ada bagi kami. Engkau ada bagi kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kemenangan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita katakan aku yakin kepadamu Tuhan. Aku menyatakan aku yakin kepadamu, Engkau nyata bagiku. Aku mengalami lawatan. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, Yesus. Senang hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar, Tuhan Engkau besar. Kau besar, Kau besar, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan, haleluya. Yes Tuhan. Betapa ku bangga dan ku yakin aku punya Tuhan pemenang. Tuhan pemenang yang menjadikan diriku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga kami bisa hadir di tempat ini. Dan kami menikmati puji-pujian yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau dibentuk berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga firman yang dibagikan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara. Tadi ya Bu Novi sudah memberikan ucapan selamat tahun baru, saya juga gak mau kalah. Saya juga belum mengucapkan selamat tahun baru ya kepada saudara semua yang ada di sini, belum semua saya ucapin selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru saudara. Ih, kok gak disambut toh? Kok saya gak disambut toh? Banyak ini orang, ratusan gak ada suaranya. Selamat tahun baru saudara. Gitu dong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin saudara ya. Kalau bilang Tuhan Yesus memberkati, amin ya. Saudara, tadi juga Bu Novi tuh ngambil kata pertama saya itu tadi tuh. Saya juga baru mau ngomongin hari ini adalah hari ke-6 di tahun 2024, udah diambil sama Bu Novi ya. Ya, emang waktu itu berlalu dengan cepat ya saudara ya. Dengan segala aktivitas kita, minggu kemarin baru tanggal 1, sekarang udah tanggal 6 lagi. Nanti habis bulan lagi, perjamuan kudus lagi, Januari, Februari. Ya gitulah ya saudara. Maka kita harus memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin di dalam Tuhan. Hari ini tema khotbah saya berjudul Aku, Saya, Aku ya. Dan kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Roma 1 ayat 8 sampai 15. Kita baca bergantian ya saudara ya. Roma 1 ayat 8 sampai 15. Boleh minta ditayangkan? Saya baca yang genap dan saudara baca yang ganjil. Yang membawa buku sudah dapat? Yang membawa HP udah dapat? Kita baca bareng ya saudara, saya yang genap dan saudara yang ganjil. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Silakan saudara. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yaitu, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Amin. Hari ini kita berbicara tentang kitab Roma. Dari ayat 1 sampai 7 merupakan kata salam dari Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara,
Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ini berada di Korintus. Dibuatnya surat ini sekitar tahun 50 sampai 56 tahun Masehi. Ya, Saudara. Dan kitab Roma ini merupakan surat Paulus yang terpanjang dan terlengkap karena berisi ajaran-ajaran pembenaran dan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi Paulus saat menulis surat ini, dia dibantu oleh seorang juru tulis yang bernama Tertius. Saudara, ketika kita membaca ayat tadi, begitu banyak kata aku. Betul? Aku ingin, aku. Begitu banyak kata Paulus dalam perikop ini. Aku ini menunjuk kepada pribadi Paulus. Kita lihat saudara, ayat pertama di dalam ayat 8 berkata, pertama-tama aku mengucap syukur. Ini kita bisa lihat. Di sini Paulus pertama-tama berkata, aku mengucap syukur. Hampir pada setiap surat Paulus diikuti dengan ucapan syukur. Paulus banyak menulis surat, di antaranya yaitu Efesus, Timotius, Tesalonika, banyak surat yang dibuat oleh Paulus. Di antara surat-surat tersebut juga banyak ucapan syukur yang diucapkan oleh Paulus. Jika kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 4, dikatakan bahwa aku senantiasa mengucap syukur. Di dalam Efesus 1 ayat 16, Paulus mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Kita bisa lihat lagi di dalam Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur. Bahkan di dalam kitab Kolose, Tesalonika, Timotius, Filemon, Paulus begitu banyak mengucap syukur. Apa sih arti dari mengucap syukur? Mengucap syukur artinya adalah mengakui dan menghargai kebaikan yang diberikan Tuhan, serta mengekspresikan rasa terima kasih kita kepadanya. Paulus mengakui dan menghargai bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupannya, dan dia mengungkapkan terima kasihnya di dalam surat-suratnya. Paulus menjadikan pengucapan syukur sebagai gaya hidupnya. Di mana-mana Paulus selalu mengucap syukur. Dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan penganiayaan, Paulus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur menjadi gaya hidup dari Paulus. Kebiasaan, kesukaan Paulus. Apa yang Paulus ucap syukur? Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Paulus mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Kenapa harus ada penekanan kata Allah dan Yesus Kristus? Karena pada saat itu saudara, di Roma itu, di kota Roma, ada banyak penyembahan berhala. Bahkan para kaisarnya yang memerintah Roma, kota Roma, mereka menjadikan dirinya sebagai pusat penyembahan dari para rakyatnya. Mereka, para kaisar ini menjadikan diri mereka, menyamakan diri mereka sebagai dewa atau Tuhan atau bahkan Allah sendiri. Makanya Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus, menegaskan betapa pentingnya iman dari Paulus yang mempercayakan kehidupannya hanya kepada Allah dan Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya Paulus, aku mengucap syukur, orang bisa bertanya-tanya, mengucap syukur kepada siapa?
Tetapi ketika Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku, kepada Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Paulus memiliki iman hanya kepada Yesus, hanya kepada Allah. Paulus hanya mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya. Makanya kita bisa melihat di dalam Roma 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus menyatakan dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Siapa yang menjadi tuannya? Kristus Yesus. Dengan menegaskan pengucapan syukur kepada Allah, Paulus menyatakan imannya kepada Allah. Bahwa hanya satu-satunya Allah di dalam kehidupan dia, yaitu Yesus Kristus. Bahwa hanya satu-satunya Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu Yesus Kristus. Lalu lanjut saudara, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini dimaksudkan bahwa iman jemaat yang ada di kota Roma sudah tersiar saudara di seluruh dunia. Di seluruh dunia ini mengacu kepada daerah kekuasaan bangsa Romawi. Ya, jadi belum sampai ke seluruh dunia. Ini baru kata-kata hiperbola. Seluruh dunia ini mengacu kepada daerah kekuasaan bangsa Romawi. Kenapa juga Paulus bisa begitu bersyukur dengan kabar iman para jemaat yang ada di Roma? Karena pada saat itu, tadi yang saya sudah katakan, bahwa di Roma itu terdapat banyak penyembah-penyembah berhala. Dan bahkan kaisarnya pun menjadikan diri sebagai pusat penyembahan. Menjadi dewa, menjadi Allah, menjadi Tuhan. Dan kaisar-kaisar ini menginginkan agar rakyatnya menyembah dirinya. Saudara bisa bayangkan, bagaimana seorang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Allah, beribadah ketika raja yang memerintah mengharuskan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Kira-kira mereka bisa bebas gak saudara untuk beribadah? Bisa gak? Saya pikir gak bisa saudara. Makanya saat itu orang Kristen mengalami banyak penderitaan, banyak tekanan, banyak kesusahan. Bahkan mereka difitnah, bahkan juga dianiaya. Tetapi Paulus mendengar kabar yang sudah menyebar bahwa jemaat di Roma mempunyai iman. Bahkan iman yang terkenal di seluruh daerah jajahan Romawi. Paulus begitu kagum, begitu bangga dengan iman para jemaat di Roma. Bagaimana tidak bangga saudara? Orang yang berada dalam tekanan, orang yang berada dalam penderitaan, orang yang berada dalam penganiayaan, tetapi mempunyai iman yang jempol. Kalau orang yang berada dalam jemaat di Roma. Jadi jemaat di Roma ini bukan dibentuk oleh Paulus, tetapi mereka ada kemungkinan mereka terbentuk karena mendengar khotbah dari Petrus. Makanya Paulus benar-benar ingin mengunjungi jemaat di Roma. Karena emang Paulus belum pernah datang ke Roma. Lalu di ayat 11 dikatakan, sebab aku ingin melihat kamu
untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ya saudara, yang ke-1 lalu yang kedua, untuk memberikan karunia rohani. Apa sih karunia rohani itu? Karunia rohani adalah suatu kesanggupan, kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya sesuai kehendaknya guna dipakai untuk kepentingan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 terdapat 9 karunia roh. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia iman. Karunia menyembuhkan. Karunia mengadakan mujizat. Karunia bernubuat. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Semua karunia tersebut saudara digunakan untuk memberikan kekuatan, di mana dikatakan oleh Paulus karunia tersebut digunakan untuk menguatkan jemaat yang ada di Roma. Bahkan Paulus mengatakan di dalam ayat 12-nya, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi saudara, Paulus ingin datang ke Roma untuk memberikan karunia roh yang menguatkan jemaat di Roma dan untuk memberikan penghiburan baik untuk Paulus maupun juga untuk jemaat. Seorang penginjil yang hebat, seorang penginjil yang pentolan, seorang senior masih butuh dihibur dan dikuatkan oleh jemaat yang baru bertumbuh di Roma. Ini menunjukkan bahwa Paulus memiliki kerendahan hati, mau menerima orang-orang yang baru bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya saudara, kalau kita di dalam pelayanan, kadangkala kita berkata, aku mah baru melayani Tuhan, gak ada fungsinya sama sekali. Hati-hati saudara, kita di dalam Tuhan, baik kita senior maupun kita junior adalah sama. Saya berdiri di sini, kalau nggak ada saudara di sana, saya mau ngomong sama siapa? Saudara juga duduk di sana, kalau nggak ada saya di sini, saudara mau mendengar apa? Kita sama-sama di dalam pelayanan adalah sama-sama melengkapi, sama-sama menguatkan, sama-sama saling menghibur. Pernah saudara, ada satu pengalaman saya dengan anak sekolah minggu. Pada hari Minggu seperti biasa, saya itu kan suka bawa teng-tengan banyak ya saudara ya. Kalau turun dari mobil, udah neng-teng konsumsi sekolah minggu, udah neng-teng aktivitas sekolah minggu, yang ini udah neng-teng materi komsel, udah neng-teng lagi tas saya yang isinya air minum, Alkitab, permen, payung gitu ya saudara ya. Tangan ini udah penuh nih saudara. Aduh, udah berat ya, udah penuh ya. Pikiran saya nih pas sudah mau masuk nih ke gereja, wah saya mesti aturin ini, saya mesti aturin ini, saya mesti aturin ini, atur ini, udah mumet saudara. Tetapi ketika saya baru masuk dalam pintu gereja itu, ada satu anak sekolah minggu, masih kecil saudara. Ketika dia melihat saya, dia langsung, Kak Elvin! Wah, sambutan yang luar biasa buat saya saudara. Padahal dia lagi asik loh, dia lagi asik main. Tetapi ketika dia melihat saya, dia merasa bersuka cita dan dia merentangkan tangannya untuk memeluk saya.
Lalu dia peluk saya nggak bisa peluk dia saudara, karena tangan saya penuh. Oh iya ya, makasih ya, apa kabar? Ketika saya menerima pelukan itu, betapa saya sangat amat dihiburkan. Saya menjadi kuat di dalam melayani pada hari itu. Padahal otak udah mumet saudara. Udah padat gitu. Tetapi karena kehadiran anak sekolah minggu itu menghiburkan saya, menguatkan saya. Jadi saudara, di dalam pelayanan kita semua sama. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, tidak ada yang ahli, tidak ada yang amatir. Semua sama di dalam Tuhan. Lalu saudara, Paulus juga berdoa. Di dalam ayat yang ke-13b dikatakan, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Buah apa ini saudara yang dimaksud? Buah manggahkah? Buah durenkah? Buah apa saudara? Yang dimaksud dengan Paulus yaitu buah pertobatan dan buah roh. Buah pertobatan adalah suatu tindakan atau perbuatan di mana terjadi perubahan dari manusia lama yang penuh dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Buah pertobatan ini bisa terlihat saudara dengan jelas saudara dengan mata kita. Karena ada perubahan di dalam pola pikirnya. Seseorang yang mengalami buah pertobatan, maka akan ada perubahan di dalam pola pikirnya. Kalau dulu, apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak mampu, apa-apa negatif, menerima kebaikan pun negatif. Tetapi ketika dia sudah mengalami pertobatan, maka dia menjadi orang yang optimis, berpikiran positif. Yes, aku bisa. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam hidup aku. Yes, aku mampu. Karena apa? Karena Yesus pemenang dalam kehidupan aku yang memampukan aku. Dahulu saudara, saya mana berani diam di sini, berhadapan dengan saudara semua. Saya lebih baik diam di belakang pintu saudara. Tetapi kalau kita punya Tuhan, kita bisa maju di dalam Tuhan. Baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan, dalam pekerjaan kita. Kita mempunyai Tuhan. Ada lagi saudara, perubahan di dalam gaya hidup. Dahulu kehidupannya, glamor, mewah. Tetapi ketika sudah ada buah dalam kehidupannya, dia akan hidup dengan kesederhanaan. Dia akan hidup dengan mencukupkan dirinya. Ada perubahan dari cara dia bicara. Dulu bentar-bentar, keluar bla 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 bla. Dulu bentar-bentar keluar kata-kata binatang. Kata-kata makian. Tetapi ketika buah itu ada dalam kehidupannya, maka kata-katanya akan selalu mengatakan ucapan syukur, puji Tuhan. Itu yang bisa kita lihat dari orang yang mengalami buah pertobatan. Lalu buah yang kedua adalah buah roh. Siapa yang hafal di sini buah roh? Ada? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, damai, kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh ini adalah hasil karya Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Ini terjadi di dalam kehidupan intern kita, di dalam kehidupan kita. Kita yang mengalami perubahan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Inilah pokok-pokok doa dari seorang Paulus. Paulus begitu rindu untuk mengunjungi Roma dan dia rindu untuk memberikan karunia roh itu kepada jemaat di Roma guna menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Roma, serta dia rindu untuk menemukan buah itu di dalam jemaat orang Roma. Lalu saudara, di dalam yang ayat 14 kita bisa melihat, aku yang ketiga, aku berhutang. Hutang sendiri artinya adalah sesuatu berupa uang, barang, atau jasa yang dipinjam dari orang lain dan harus dikembalikan. Elvin, kamu pernah punya hutang gak? Punya, pernah. Pernah punya hutang uang gak? Pernah saudara. Saya juga pernah punya hutang uang. Saya pernah bilang ke Bu Novi, Bu Say, tolong dong beliin dong Alkitab, bayarin dulu ya pakai uang Bu Say ya. Saya belum gajian. Pernah saudara, saya juga berhutang sama Bu Novi, hutangnya juga. Terus saya pernah gak berhutang barang? Kalau berhutang barang, saya nyari, saya belum ketemu saudara kalau hutang barang. Tapi saya pernah mendengar bahwa ada orang yang kalau hutang emas itu harus dibayar lagi dengan emas. Kenapa? Karena kalau dibayar dengan uang, takutnya harga emas itu sedang turun, maka orang yang meminjamkan emas itu akan mengalami kerugian. Jadi kalau misalnya hutang barang itu, misalnya kalau kita beli emas, bayar lagi pakai emas. Kalau di toko saya misalnya ada orang yang beli blue band, wah kehabisan blue bandnya, yaudah pinjam dulu aja ke toko sebelah, nanti diganti barangnya. Itu hutang barang. Lalu hutang jasa, nah ini saudara yang paling susah. Hutang jasa. Kita mempunyai jasa kepada siapa? Yang pasti orang tua kita. Kita juga hutang jasa kepada siapa? Yang pasti kepada gembala kita. Kita punya hutang jasa kepada siapa? Yang pasti juga kepada guru-guru kita. Dan ini yang harus kita bayar dengan memberikan penghormatan, penghargaan kepada mereka-mereka yang telah berjasa di dalam kehidupan kita. Lalu Paulus berkata, di dalam ayat 14 ini, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Wah, berarti Paulus utangnya kepada semua orang dong ya. Kepada orang Yunani dan bukan orang Yunani. Waduh. Kepada orang terpelajar dan juga bukan kepada orang yang terpelajar. Hutang apakah saudara? Paulus berkata, aku berhutang Injil. Kita tahu semua bahwa bagaimana kehidupan Paulus di masa yang lalu. Dia adalah seorang penganiaya pengikut Kristus. Dia mendatangi rumah dari rumah untuk menangkap, mengancam, dan membunuh para pengikut Kristus. Tetapi ketika di dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan tangkap dia. Dan Tuhan mengkhususkan dia menjadi rasul. Paulus sadar bahwa hidupnya yang dahulu penuh dengan dosa, bahwa hidupnya yang dahulu penuh dengan kesalahan,
Tuhan telah menebus hidupnya. Tuhan telah menebus dosanya. Tuhan telah menebus kesalahannya dengan mati di atas kayu salib. Sehingga Paulus menjadi seorang pemenang. Dia menjadi seorang yang memperoleh keselamatan. Dan dia mendapatkan kasih karunia Allah. Perasaan yang seperti itu, saudara, yang membuat Paulus berkata, aku berhutang. Paulus tahu bahwa hidupnya telah dimenangkan. Paulus tahu bahwa hidupnya telah diselamatkan dan dia mendapatkan kasih karunia itu. Itu suatu anugerah yang luar biasa untuk dirinya. Dan dia mau agar keselamatan itu, agar kemenangan itu, agar anugerah itu dapat dimiliki oleh orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus. Makanya Paulus merasa dia mempunyai hutang dalam hidupnya, mempunyai kerinduan, mempunyai beban, mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Yesus rindu untuk memberitakan bahwa Yesus Sang Anak Allah lahir ke dalam dunia menjadi seorang manusia, datang dengan tujuan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menanggung seluruh dosa manusia. Yesus menanggung seluruh amarah Allah. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus menang atas maut. Dan dia menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Dan pada hari yang ke-40, Yesus naik ke atas surga dengan disaksikan oleh banyak orang dan murid-murid. Inilah berita Injil yang mau disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang banyak. Kepada semua orang. Kepada orang Yunani, bukan kepada orang Yunani, kepada orang terpelajar dan bukan orang terpelajar. Inilah hutang yang mau diberitakan oleh Paulus. Supaya apa, saudara? Supaya setiap orang dapat mengenal Yesus dan beroleh keselamatan. Inilah yang menjadi kerinduan Paulus. Paulus selalu mengucap syukur di dalam kehidupannya hanya kepada Allah. Dan itu menunjukkan kualitas imannya. Dia mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya. Dan Paulus juga selalu berdoa. Rindu untuk setiap orang yang telah mengenal Yesus agar memperoleh karunia roh, di mana karunia itu dapat saling menguatkan satu sama yang lain. Dan Paulus dapat melihat buahnya. Dan yang terutama, berita keselamatan. Injil ini yang harus diberitakan. Saudara, kita telah memasuki tahun 2024. Hari ini adalah hari ke-6. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Apakah kita bisa mengulang waktu? Tidak bisa. Makanya di saat kita masih mempunyai waktu, gunakanlah, manfaatkanlah, maksimalkanlah hidup kita. Kita mau berkomitmen, dikala kita memasuki tahun 2024, aku mengucap syukur. Hidupku selalu mengucap syukur. Kita menjadikan mengucap syukur menjadi gaya hidup kita.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita mengucap syukur kepada Allah, kita menyatakan bahwa Allah adalah baik. Ketika kita mengucap syukur kepada Allah, kita menyatakan bahwa Allah begitu setia. Ketika kita mengucap syukur kepada Allah, kita menyatakan bahwa Allah begitu agung. Bukankah di dalam pengucapan syukur kita menunjukkan berapa besar kualitas iman kita? Mungkin yang kita hadapi adalah kesusahan, tetapi aku mengucap syukur. Mungkin yang kita hadapi adalah kesakitan, tetapi aku mengucap syukur. Mungkin kita mengalami kepahitan, tetapi aku mengucap syukur. Karena aku percaya, di balik kesakitan, di balik kepahitan, di balik kekurangan, di balik penderitaan, pasti ada kebaikan Tuhan untuk aku. Mari saudara, jadilah orang-orang yang mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Biar Allah bangga melihat kita selalu mengucap syukur, beriman kepadanya. Jadilah orang, aku berdoa. Menjadi pendoa-pendoa yang mempunyai kerinduan untuk selalu mau berkomunikasi dengan Bapa, selalu mau berbicara dengan Bapa, selalu mau bertemu dengan Bapa, dan memaksimalkan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan datang, ketika orang melihat, dunia melihat, ada buah dalam kehidupan kita. Dan buahnya itu tentu memuliakan nama Tuhan. Aku berhutang Injil. Jadilah saudara orang-orang yang memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena aku sudah beroleh kemenangan itu. Karena aku sudah beroleh keselamatan itu. Karena aku sudah beroleh kasih anugerah itu. Oleh sebab itu, aku mau menyatakan kemenangan, keselamatan, dan anugerah itu kepada orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus. Firman Tuhan mengatakan, jadilah saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Memasuki tahun 2004, biarlah kita berkomitmen. Aku hidup, aku ada, aku nyata saat ini sebagai pembawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling aku. Dan aku hidup sebagai pembawa kabar keselamatan bagi banyak orang. Masuki tahun 2024 dengan komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Gunakan waktu kita, gunakan waktu saudara, biar hidup kita maksimal di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang WL Singer untuk naik ke atas mimbar. Kita akan menaikkan satu lagu, Syukurku. Saudara, mungkin di tahun 2023 begitu banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk mengucap syukur, sehingga kita sulit untuk berdoa, sehingga kita tidak mampu untuk memberitakan Injil, bersaksi
bahwa Tuhan itu baik. Karena hidup kita sendiri dipenuhi dengan masalah, kesusahan, penderitaan, kesakitan, kepahitan. Tetapi saudara, Tuhan memberikan waktu pada hari ini. Tuhan memberikan kesempatan pada hari ini. Engkau ada pada hari ini. Itu karena Tuhan baik dalam hidupmu. Tuhan setia menemani engkau. Tuhan melindungi setiap langkah kakimu. Tuhan yang memberkati hidupmu. Saudara, mari kita belajar. Kuatkan hatimu untuk selalu mengucap syukur. Karena begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus yang mengucap syukur untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada dalam surat-suratnya. Maka kita pun belajar mengucap syukur. Menjadi gaya hidup kita. Menunjukkan kualitas hidup kita. Menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Dan milikilah keintiman dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berdoa. Dan nyatakanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadilah saksi-saksi. Jadilah pemberita-pemberita Injil. Karena hidupmu telah diselamatkan terlebih dahulu. Karena engkau telah beroleh kemenangan itu. Karena engkau telah beroleh anugerah itu. Mari saudara kita katakan, tak terukur kebaikan. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima. Yang terbaik, yang terindah. Kau berikan bagiku. Saudara kita katakan, tak terukur kebaikan Tuhan. Yes Tuhan. Selalu ku terima. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu memberikan yang terindah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita menyatakan, syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Mari saudara kita naikkan syukur kita. Kita naikkan sembah kita hanya kepada Allah Tuhan kita. Yes, Dia adalah Allah yang mencukupi. Dia adalah Allah yang melindungi. Dia adalah Allah yang menyertai engkau. Kebaikan, kesetiaan, anugerahnya melimpah dalam hidupmu. Ku naikkan syukurku. Syukurku menaikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita katakan,
hidupku. Aku mau menyenangkan hatimu. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan, semuanya hanyalah bagimu. Katakan syukurku, syukurku ku naikkan padamu. Haleluya Yesus, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan. Katakan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Yes Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi, hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Semuanya hanyalah bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Buat segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Buat anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah layakkan kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau telah menegur kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik suka, baik duka, baik senang, baik susah Tuhan. Ajar kami terus untuk mengucap syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap berpegang teguh, beriman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau terus ajarkan kami untuk kami tetap berkomunikasi dengan Engkau, berdoa bersama Tuhan. Untuk kami saling menguatkan satu sama yang lain Tuhan. Biar iman kami tetap kuat kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami seia sekata satu roh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap kami Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk mengabarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, orang-orang dapat melihat ada Engkau, ada Kristus dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami penginjil-penginjil-Mu. Jadikan kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami, yang telah menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terus Roh Kudus, ingatkan terus kami Tuhan. Jadikan kami seperti Paulus, menjadi teladan, menjadi contoh dimanapun kami berada. Agar karakter Kristus timbul dalam kehidupan kami Tuhan. Timbul dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami bersepakat berdoa buat hamba-Mu, Pastor Elvin Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau selalu memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Menjadi teladan, menjadi contoh Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Baik di gereja, di rumah, di lingkungan dimanapun hamba-Mu berada. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Memberkati suami, memberkati kedua anaknya, memberkati keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan Pastor Elvin ke dalam tangan Engkau. Terus Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa, berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat malam hari ini juga kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan. Terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memimpin kami di tempat ini, untuk mengajar kami di tempat ini Tuhan, untuk membimbing kami ke jalan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, pengurapan-Mu terus bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau yang menjawab setiap kerinduan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga hamba-Mu, memberkati Pak Beni, memberkati ketiga anaknya Tuhan. Kami bawa keluarga hamba-Mu ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu sungguh sempurna bagi keluarga hamba-Mu. Perlindunganmu sungguh sempurna bagi keluarga hamba-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, yang selalu menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini juga kami memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan untuk melayani Engkau pada saat malam hari ini. Kami memberkati Aser, memberkati WL Singer Tuhan, memberkati pemusik, memberkati LCD, kameramen, sound system Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Engkau. Terus Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah menjadi pelayan yang militan, pelayan yang dewasa di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Kami juga memberkati para jemaat-Mu, baik yang hadir pada saat malam hari ini maupun yang tidak hadir Tuhan. Maupun Tuhan pada saat besok pagi Tuhan kami mengadakan ibadah Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan hikmat, akal budi, kepintaran Tuhan. Berkat sukacita damai sejahtera turun bagi anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah terus Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu, agar kami terus bergandengan tangan Tuhan, saling menguatkan satu sama yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat malam hari ini kami bersepakat, bersamaan Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara kami. Shalom bangsa Indonesia, damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa kami, keamanan, ketertiban turun bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam genggaman-Mu, bangsa kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau memberkati pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para aparat Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya perlindungan-Mu sungguh nyata bagi para pemimpin kami Tuhan. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau bagi mereka menjalankan tugas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersapaat buat kota kami, kota Sukabumi. Shalom kota Sukabumi, damai sejahtera-Mu turun bagi kota kami Tuhan. Engkau yang memberkati segala aktivitas dalam kota Sukabumi. Berikan keamanan, ketertiban bagi kota kami Tuhan. Engkau memberkati perindustrian di kota kami, perdagangan Tuhan, pendidikan di kota kami, menyerahkan seluruh Tuhan aktivitas di kota kami ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sungguh nyata bagi kota kami. Engkau Tuhan memberkati para pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau terus taruhkan roh takut akan Engkau bagi setiap pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Kami juga memberkati gereja-gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Denominasi apapun Tuhan, terus Engkau satukan kami Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan mengabarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah paket ibadah kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami terima pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mendapatkan berkat melalui hamba-Mu. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Mari kita membuka tahun 2024 ini dengan satu pernyataan pribadi kita. Aku mau menjadi berkat. Aku mau menyalurkan berkat. Dan Tuhan memakai hidupku menjadi berkat. Karena itu milikilah ucapan syukur. Milikilah
sikap hidup di dalam doamu. Karena ketika engkau mengenal siapa Allahmu, engkau akan selalu bersyukur dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Mari kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama penguasa di atas langit, di atas bumi, bahkan di bawah bumi sekalipun. Terimalah pada saat ini seluruh kebajikan dan kemurahan Allah menyertai tiap langkah kakimu. Engkau akan memasuki tahun 2024 di dalam kemenangan, keperkasaan, dan Allah yang menyertai kehidupanmu akan membuat engkau terus naik dan tidak akan turun. Karena tangan Allah menatang kehidupanmu. Engkau akan berjalan dari terang hingga rembang tengah hari. Tuhan memberikan engkau kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di dalam hidupmu. Sehingga engkau mampu untuk menjadi berkat karena hidupmu terberkati. Terpelihara engkau di dalam kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sepakat, kita katakan bersama. Dan aku yakin Tuhan, aku yakin Kau memperluas daerahku. Dan aku yakin Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Tidak sekali lagi kita katakan dengan iman percaya kita, saudara. Aku yakin hidupku terberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan aku yakin Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih saudara, ibadah telah selesai. Tuhan kemenangan kita.